Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Saudara sekalian, ayat 65 surah Yasin tersebut mengingatkan kepada kita bahwa besok di akhirat jasad kita akan menjadi saksi seluruh amal perbuatan yang kita lakukan selama kita di dunia ini. Ketika orang-orang kafir membantah kepada Rasulullah SAW tentang kehidupan di akhirat, mereka bertanya, dan siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang sudah luluh lantak ini menjadi tanah? Qul yuhyihalladzi ansa'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakan Muhammad, yang akan menghidupkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya pertama kali, dan Dia mengetahui tentang segala makhluk. Seorang ilmuwan Jerman bernama Ben Spemann. Beliau mendapatkan Nobel di bidang kedokteran setelah mengadakan penelitian ilmiah. Dari kesimpulan hasil penelitian beliau menyimpulkan bahwa asal kehidupan adalah tulang ekor atau tulang sulbi. Di Universitas San'a zaman Dr. Al-Ulagi, seorang profesor bidang histologi dan patologi, mengadakan penelitian ilmiah tentang tulang-tulang manusia. Penelitian tersebut dengan cara membakar seluruh tulang manusia. Dari akhir penelitiannya disimpulkan ada satu bagian tulang yang tidak terbakar. Itulah tulang ekor atau tulang sulbi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada bagian dari tubuh manusia kecuali akan hancur dimakan tanah, kecuali satu tulang, yaitu tulang ekor. Darinya dirakit kembali pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Dari Abi Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, seluruh bagian tubuh anak Adam akan hancur dimakan tanah, kecuali tulang ekor. Darinya tubuh diciptakan dan dengannya dirakit kembali. Saudara sekalian, satu saat Bapak Jamil Yaini menyampaikan ceramahnya dalam tema Inspiring the Spirit of Life tentang tulang ekor tersebut. Menurut beliau, tulang ekor merekam seluruh perbuatan anak Adam sejak lahir hingga meninggal dunia. Ia merekam perbuatan baik dan buruk manusia. Perbuatannya berpengaruh pada kondisi tulang ekornya, putih bersih atau hitam kotor.
semakin banyak energi positif atau kebaikan yang ia perbuat, semakin bersih tulang ekornya. Semakin banyak energi negatif, keburukan atau maksiat, semakin hitam tulang ekornya. Disinilah balasan pada hari kiamat kelak yang akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Dari tulang ekor inilah manusia akan dicipta kembali di akhirat, akan diberi balasan sesuai amal perbuatannya. Jadi saudara sekalian, ketika kita mengibaratkan satu pesawat yang jatuh dalam ketinggian yang tidak terukur kemudian hancur berkeping-keping, ketika kita mau mengetahui penyebab jatuhnya pesawat itu, maka dicarilah kotak hitamnya. Kalau kotak hitam itu sudah ketemu, akhirnya diketahuilah penyebab kecelakaan pesawat tersebut, karena kotak hitam telah merekam sejak pesawat itu landing dari bandara sampai kecelakaan itu terjadi. Demikian juga dengan perbuatan kita ketika kita masih di dunia. Maka marilah kita manfaatkan umur kita untuk menyempatkan mengumpulkan investasi amal untuk bekal di hari akhirat. Ketika umur jasad kita ini terbatas, maka ada umur yang tidak terbatas mendapatkan balasan amal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak-anak kita yang soleh dan solihah mendoakan kedua orang tuanya. Itulah umur amal yang selalu kita cari sebagai bekal di hari akhirat, di hari di mana tak terbatas oleh waktu dan ruang. Hanya balasan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita harapkan. Kebahagiaan dunia dan akhirat itu yang menjadi idaman kita semua.